Lapang yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pertolongan dan pimpinan Tuhan, kita semua boleh melaksanakan kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini. Sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama beribadah di tempat kita masing-masing. Namun sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami, menolong kami dalam setiap kegiatan aktivitas kami, pekerjaan kami. Sehingga pada malam hari ini Bapa, kami boleh hadir kembali di rumah kami masing-masing untuk bisa beribadah. Walaupun keadaan saat ini Tuhan tidak memungkinkan kami untuk bisa bertemu satu sama lain, tapi kami yakin dan percaya hal tersebut tidak akan mengurangi rasa sukacita kami untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan malam hari ini. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Rekan remaja pemuda yang saya kasihi, kita tahu Tuhan kita itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mati buat kita, Tuhan sudah bangkit, bahkan menyelamatkan kita. Dalam setiap kondisi apapun, Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita. Saya ingin mengundang kita semua untuk menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, di mana pujian ini mengatakan, Dia sungguh baik, Tuhan Yesus sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Puji nama Tuhan. Rekan remaja pemuda yang saya kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Beni, saya mengajak kita sekali lagi untuk menyanyikan satu pujian yang mengatakan,
walau 1000 rebah ada di sisi kita, walau sebanyak apapun masalah yang ada di sisi kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang setia yang akan selalu menolong kita, mengasihi kita, menjaga kita, dan menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Kita menyanyikan pujian ini dengan sikap penyembah kita kepada Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom, selamat malam teman-teman Galaksi yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, pada malam hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini bisa beribadah
Kiranya Engkau memberkati kegiatan kami. Setelah ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan ada sedikit firman Tuhan yang akan hamba-Mu bawakan juga. Biarlah apapun yang dapat kami dengarkan pada kesempatan ini memberkati kami senantiasa, memotivasi kami senantiasa di dalam mengiring akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sebelum kita masuk dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, kakak ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 6, ayat 19 sampai ayat 21. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21 berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, firman Tuhan ini kiranya menguatkan kita sebagai anak-anak muda untuk senantiasa setia melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, menjauhi dosa. Itu adalah hal mengumpulkan harta di sorga. Setia beribadah, setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, itu adalah hal mengumpulkan harta di sorga. Memberi juga dalam pekerjaan Tuhan, baik memberi harta kita, memberikan diri kita, memberikan kehidupan kita yang kudus, itu adalah hal yang mengumpulkan harta di sorga juga. Lakukan ini. Dan memang kehidupan kita membutuhkan banyak kebutuhan-kebutuhan dalam pekerjaan dan sebagainya, tetapi yang paling utamakan rohani. Nah, kita akan membaca pertanyaan-pertanyaan, nanti kakak akan berusaha menjawabnya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman muda, dan kiranya ini juga membuka wawasan kita teman-teman yang lain. Oke, langsung saja ya teman-teman. Yang pertama, ada pertanyaan, di era yang serba maju saat ini menurut kakak, bagaimana generasi masa muda melatih diri dan mempersiapkan diri untuk menghadapi segala sesuatu yang serba praktis? Ya, ini agak luas ya, tetapi kakak mau berusaha menjawabnya. Tetap langkah utama kita di dalam masa sekarang ini, yaitu bawa diri kita di dalam doa. Apapun zamannya, apapun situasinya, selalu pertama, bawa diri dalam doa. Minta petunjuk Tuhan di dalam hal kita melangkah. Apakah engkau dalam usaha? Apakah engkau sedang dalam pendidikan? Apakah engkau sedang punya tanggung jawab sesuatu? Isi skill dan pengetahuanmu juga, ini penting. Dengan menggali banyak informasi, baik dari pendidikanmu, mungkin juga dari media-media sekarang yang begitu luas untuk kita buka informasi, tapi lihatlah informasi-informasi yang benar. Dan selanjutnya, fokus, rajin, serta ulet, persistence dalam menjalani bidang yang engkau geluti. Nah, ini penting sekali. Beginilah zaman sekarang ini. Nah, berikut yang kedua, ada pertanyaan seperti ini. Menurut kakak, gimana sebaiknya kita menikmati lagu duniawi? Kalau konteksnya bicara tentang lagu duniawi, kakak mau katakan sebaiknya tidak. Karena duniawi ini jelas bukan sorgawi. Ya, bertentangan sekali. Tetapi mungkin kakak mau lebih mengenakan istilahnya, yaitu sekuler. Sekuler itu jelas berbeda, musik di luar dari gereja. Tetapi tidak selalu duniawi juga. Jadi kenapa kakak bilang kalau temanya duniawi? Ya itu jelas membawa roh-roh duniawi yang bahaya sekali di dalam pengaruh kerohanianmu. Kakak bicara seperti ini karena kakak sendiri berangkat dari pribadi yang pernah pengalaman dalam hal-hal musik duniawi. Nah, itu sangat pengaruh besar sekali. Bahkan pengaruh itu masih bisa terjadi sampai saat ini, pengaruh itu. Jadi hati-hati, jangan kalau kamu masih muda, kamu tumpuk-tumpuk referensi musik duniawimu, ini berbahaya sekali. Nah, jika memilih lagu sekuler, nah maka kakak pakai istilah sekuler ini karena karena musik sekuler ini ada yang duniawi, ada juga yang yang bisa kita terima juga untuk kita sebagai makhluk sosial bisa
nikmati juga. Jadi pilih yang liriknya bagus, ya. Lagu-lagu sekuler yang liriknya bagus, yang tema-temanya moral dan memotivasi dan memberi semangat. Kalau tema tentang cinta, pilihlah cinta yang wajar, ya. Jangan cinta satu malam. Wah, ini apa ini? Ini nggak jelas ini. Ini cinta eros namanya. Cinta nafsu duniawi, ya. Dan atau cinta apa ya? Jadikan aku yang kedua. Ah, ini gimana sih nih? Itu kan enggak wajar namanya. Kalau namanya cinta tuh satu saja. Kalau enggak cocok putus, baru cari yang baru. Ya kan? Pokoknya yang wajar. Kalau tema cinta, jangan yang aneh-aneh, apalagi yang sejenis dan terlarang dan sebagainya. Terlarang itu macam-macam, ya. Pokoknya pilihlah tema yang bagus. Dan jangan lagu-lagu yang putus asa dan tak berpengharapan, ya. Kayak lagu hilang permataku, hilang harapanku. Ini apa? Ini mau pergi kerja kayak gini bagaimana anak muda, ya? Tapi lagu sekarang kuno, ya. Nggak tahu lagu sekarang kakak nggak pernah ngupdate lagu putus asa dan merana tak berpengharapan zaman now. Tapi ya kalian tahu lah mana-mana tema yang nggak berpengharapan, ya kan? Gitu. Kemudian ketiga, ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara kita menjadi motivasi bagi rekan muda yang tidak aktif dalam persekutuan? Singkat saja, berdoa. Doakan mereka. Tunjukkan kasih dan peduli kita sama mereka. Ingat, pelayananmu tidak akan kembali sia-sia. Kadang-kadang kita pikir, Kak, saya sudah berdoa, saya sudah ngajak, kadang-kadang mereka tidak memperhatikan juga. Tenang saja, pelayananmu tidak akan sia-sia. Jangan pikir besok dia berubah, lalu setia dan sebagainya. Tetap lakukan saja, entah itu mau 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kamu lakukan, tapi pelayananmu tidak akan sia-sia. Amin. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih. Ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, artinya kita adalah hamba dan Tuhan kita adalah Tuhan. Hingga muncul sebuah kalimat, yaitu lakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Dan namun kadangkala saat ini sebuah pelayanan malah memfokuskan pada kepuasan nilai pujian dari manusia. Gimana menurut kakak? Oh, ini jadi seperti ini, ya, pelayan terus mau dipuji, ya mungkin gitulah singkatnya. Nah, ini sebenarnya godaan dari iblis. Dia mengajak kita mencari pujian bagi diri kita pribadi. Ingat, inilah awal kejatuhan Lucifer, malaikat pemimpin pujian sorgawi. Karena dia mau dipuji, bukan mau memuji Tuhan, akhirnya dia jatuh. Begitu kan jenisnya. Jadi kalau kita punya kecenderungan seperti itu, bertobat. Perbaiki hati kita jika ada seperti itu. Berdoa saat ini juga, minta ampun. Jika motivasi pelayanan kita mau minta puji dari manusia. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan, ya. Seperti apa pandangan kakak ketika kita melayani, tapi masih ada masalah yang belum terselesaikan? Apa tetap melayani atau menolak pelayanan sampai masalah kita selesai? Nah, ini memang kakak pernah alami juga. Nah, kakak mau berbagi, ya. Segera selesaikan. Yang tahu kita ada masalah kan kita sama-sama Tuhan. Memang Pak Pendeta nggak tahu, pembina musik kita nggak tahu siapapun. Tapi yang tahu kamu dan Tuhan. Selesaikan itu. Tapi kamu tetaplah setia melayani. Bagi kakak, sebelum pelayanan kita harus persiapkan diri kita. Makanya kita ditegur. Bahkan kita diproses ketika kita melayani. Ingat, Tuhan Yesus tetap memakai Yudas Iskariot. Ini suka mencuri, tapi tetap aja dipakai jadi bendara sampai selesai pelayanan Tuhan Yesus, ya kan? Artinya, bukan kita mau tetap buat dosa juga, tetap buat masalah juga, tidak. Diri kita siapkan sebaik-baiknya. Makanya kalau ada masalah, segera selesaikan. Bagi kakak, teruslah kalian melayani. Karena kita juga tidak langsung sempurna, ya kan? Jadi kita butuh proses, tetapi jangan mau berlama-lama punya masalah. Tetapi soal pelayanan, terus melayani, engkau juga diproses dalam melayani. Oke. Nah,
ada lagi nih pertanyaan, kakak bagaimana saya bersikap di hadapan teman-teman saya yang notabene perokok dan peminum, sedangkan saya bukan perokok dan peminum. Ya bagaimana sikapnya? Tetap sikap kamu tidak ikut-ikutan, itu sudah cukup sudah. Nah, tapi kan maksudnya nih mungkin gimana sih ngumpul-ngumpul kayak gitu ya. Nah, jika kita bisa hargai mereka, tentu mereka juga harusnya bisa hargai kita yang tidak merokok. Maksudnya soal asap, kan rokok ini soal asap, minum ini soal mabuk dan tidak mabuknya ya kan. Jadi kita bisa menghargai teman-teman kita seperti itu. Kalau kita bisa menghargai sahabat kita, ya tolong hargai. Kalau kita masih perokok, peminum, ya mungkin ada tempat yang jangan membuat kerugian bagi yang tidak. Seperti itu. Demikian juga untuk teman-teman yang peminum, ya, semuanya seperti itu. Menghargailah. Tapi yang tidak pernah ikut seperti itu, jangan ikut-ikutan, walaupun sahabatmu seperti itu. Oke, itu ya. Yang pertanyaan ketujuh nih, ada nih. Kakak, apa alasan kuat kenapa kita harus mengasihi? Ya, karena Kristus Tuhan kita adalah kasih. Itu. Karena Kristus adalah kasih. Dan Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Nah, jadi itu alasan kuatnya. Kenapa kita harus mengasihi? Karena Yesus. Kalau bukan karena Yesus, nggak bisa. Terus yang kedelapan, nih ada pertanyaannya. Kak, saya punya teman yang memiliki kepahitan sama Tuhan. Wah, ini berat juga ya. Apa cara kita sebagai sahabat atau keluarga untuk memberi pertolongan untuk dia? Pertolongan rohani untuk dia secara khusus katanya. Nah, menurut kakak, doakan dia. Itu pertolongan rohani. Kasih motivasi, yaitu mungkin lewat firman Tuhan. Mungkin kamu sahabat paling akrab, itu penting sekali. Keberadaanmu untuk memberikan doa dan motivasi bagi dia. Dan jangan terjebak di dalam situasi ini kita menjadi pendebat. Ya, ingat, ini kadang-kadang kita punya teman langsung kita jadi berdebat, berkelahi pula. Nah ini, jadi sahabat itu bisa punya cara untuk bisa masuk di satu situasi dan sahabat yang punya seperti ini, punya masalah ini. Kalau sudah berat dan kita tidak punya apalagi bagaimana sih saya mau tolong dia ini ke dalam hal rohani, mungkin kamu bagaimana caranya kamu giring bawa dia, yuk kita bawa berdoa sama Pak Gembala atau siapa yang kita percaya sebagai kakak rohani, ini bagus. Jadi kita membawa dia, karena mungkin kita tidak secara kapasitas tidak sampai ke situ, tapi kita bisa bawa ke mereka yang berkompeten. Dan setiap orang juga perlu kesabaran ini. Karena dalam proses ini kita harus tahu, setiap orang itu digiring Tuhan di dalam proses untuk berhenti di dalam sikapnya seperti itu. Yang dalam hal kasus ini tadi pertanyaannya, marah sama Tuhan. Tuhan akan menggiring itu. Pasti semua orang. Kakak sudah melihat yang seperti ini. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang cepat juga. Marah sama Tuhan sampai 20-an tahun, lalu akhirnya bertobat juga. Itu semua ada proses Tuhan. Ingat, tetapi kalau kita yang bisa melayani untuk sahabat seperti ini, itu luar biasa. Jadi cepat atau lambat proses Tuhan ada. Ya, oke. Selanjutnya, ini ada pertanyaan ke-9. Kak, seperti apa pandangan kakak ketika orang-orang menjadikan tugas pelayanan sebagai tempat untuk bersaing? Wah, ini apa? Ini bisnis kali ya. Jika ada yang seperti itu, kakak katakan dia perlu bertobat. Ya, dalam pelayanan ini bukan untuk kompetisi. Ajang kompetisi itu Indonesian Idol. Atau bukan untuk persaingannya, pelayanan bukan untuk persaingan, tapi bagaimana kita bisa bekerja sama, saling dukung, menopang untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Kalau motivasi ini salah, bertobat, ya. Jadi kalau ada yang mau bersaing dalam pelayanan, mau hebat-hebatan, tolong periksa kembali diri kita, perbaiki motivasi kita. Kemudian yang 10, ini ada pertanyaan, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa sombong? Ya jangan sombong. Ya kan? Ya. Intinya supaya kita hentikan rasa sombong kita, berdoa. Ya.
Akui kamu sombong. Itu penting. Kalau kamu nggak ngaku, kamu tetap jadi sombong. Aku nggak sombong, ya kan? Tetapi ternyata kita jadi sombong. Jadi akui kesombongan kita sampai sedetil-detilnya kepada Tuhan. Dan kemudian belajar berhenti dari sikap sombong. Kalau kita selalu meremehkan orang, mari berdoa di dalam hati. Minta ampun kepada Tuhan. Biasakan memuji dan mendukung yang lain. Ini contoh praktisnya. Rendah hati lewat perkataan, perbuatan, dan pikiran. Berpikir positif. Itu supaya kita nggak sombong. Berdoa senantiasa ya. Kemudian ada pertanyaan nih yang ke-11. Nah, bagaimana menjelaskan kepada orang yang tidak percaya tentang bahwa Yesus adalah Tuhan? Oh, ini seperti menginjil ya. Jadi, pertama harus yakin. Harus yakin bahwa Yesus itu Tuhan kita. Dan katakan Yesus itu mengampuni dosa, menebus kita dari dosa-dosa. Dia sanggup melepaskan kita dari perbuatan dosa. Nah, ini pentingnya pengetahuan kamu tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib ya. Ini penting. Tanpa pengetahuan seperti ini kita nggak sempurna menyampaikannya. Kemudian katakan dia yang selamatkan kita dari kuasa setan. Nah, ini. Kalau perlu ada demonstrasi kuasa Yesus betul-betul ya. Misalnya ada yang jimat-jimat apa segala macam, kita patahkan dalam nama Yesus. Mungkin dia terganggu dengan kuasa kegelapan, terusir dalam nama Yesus. Nah, makanya pelayanan-pelayanan seperti ini banyak memenangkan jiwa karena Kristus saja yang bisa mengusir setan. Dan kemudian hanya Tuhan saja yang bisa lakukan semua ini. Kita katakan seperti ini. Hanya Tuhan saja yang bisa melepaskan dari dosa, mengusir kuasa setan, mengampuni dosa, menebus dosa. Hanya Tuhan saja. Nah, Yesus bisa lakukan itu berarti dia Tuhan. Nah, memang ada banyak metode untuk kita menyampaikan bahwa Yesus itu Tuhan kepada dunia ini. Tapi tidak bisa kita jabarkan satu-satu di sini. Tapi ingat, ini saja bagi anak-anak Tuhan, teman-teman ya. Mungkin ada yang terjun dalam pelayanan. Ingat, Roh Kudus yang akan membuat kita berkata-kata saat kita memberitakan Injil. Itu di dalam Matius 10 ayat 19-20, apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Makanya isilah diri kamu dengan pengetahuan akan Kristus. Ini firman Tuhan memang digerakkan oleh Roh Kudus, tapi kalau kita nggak tahu apa-apa, apa yang kita mau katakan? Amin. Oke, yang terakhir nih. Kak, gimana cara kita untuk menerima diri kita sendiri? Karena kunci menerima orang lain adalah menerima dirinya sendiri. Ya terima aja. Ini tentunya ada landasannya ya. Dia berkata, pertanyaan ini kunci menerima orang lain adalah menerima dirinya sendiri. Nah, kakak mau katakan, kita harus tahu siapa diri kita di mata Kristus. Ini penting. Kan kadang-kadang kita terlalu banyak nonton nih, Korea, apa segala macam. Jadi kita lihat, waduh muka aku nggak Korea, aduh aku nggak seputih dia, dan sebagainya. Sehingga kita merasa minder. Apalagi teman-teman yang, wah luar biasa hebat dan punya kemampuan. Dan kita pikir kita nggak ada apa-apanya. Nah, kita harus tahu nilai kita di mata Kristus. Jangan mencari nilai dirimu dari standar dunia. Ini salah. Ini yang membuat kita nggak bisa menerima diri kita sendiri. Ya, atau kita sudah terjatuh dalam dosa dan kemudian kita bilang saya terbuang, saya terhina dan sebagainya. Jangan, cari nilai kita di mata Kristus. Di mata Kristus kamu berharga melebihi semua ketenaran dan kekayaan dunia ini. Semua hal-hal yang luar biasa di dunia ini tidak melebihi kamu di mata Kristus. Amin. Jadi kamu sangat berharga. Jadi ngapain kamu nggak terima diri kamu kalau kamu ajak diterima Tuhan yang ciptakan kamu. Jadi kadang-kadang dunia membuat kita minder, membuat kita rendah diri, salah itu. Jangan, cari nilai dari Kristus. Lihat dirimu dari pandangan Kristus. Jika kamu mengerti berharganya
diri kamu di mata Kristus, kamu akan jadi pribadi yang bersyukur dengan apa adanya diri kamu. Kamu tentunya menerima diri kamu dan kamu menyayangi dirimu. Bahkan kamu akan semakin memaksimalkan diri kamu untuk memuliakan Dia. Ya kan? Apa yang kamu kejar saat ini dengan cita-citamu, kamu mau pakai untuk memuliakan Dia. Bukan mau buktikan, nih saya hebat, nggak bodoh seperti yang kalian katakan. Salah. Kita tidak perlu buktikan orang lain apa-apa. Kita hanya lakukan, saya mau lakukan ini untuk memuliakan Tuhan. Kalau ada bonus pujian, itu kamu berikan untuk Tuhan. Amin. Nah, dengan demikian kamu pasti punya hati. Kalau kamu punya pikiran seperti ini, kamu pasti punya hati seperti Yesus yang mengasihi semua orang. Kakak mau kutip Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, nah ini, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena dirimu sendiri berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sempat masuk. Ya, mungkin ada sesi lain lagi, question and answer. Jadi kalau ada mungkin di-share di Instagram atau di media sosial Galaksi. Nanti bisa ikuti, nanti kakak berusaha bisa jawab lagi. Kiranya acara malam hari ini bisa memuaskan teman-teman, apalagi yang sudah nanya. Terima kasih ya, semangat terus dan teruslah jadi berkat. Ingat, apa yang kamu lakukan untuk Tuhan itu mengumpulkan hartamu di sorga. Hartamu tidak akan pernah hilang. Kalau apapun yang kamu kumpul di dunia ini untuk kebanggaan, akhirnya juga kamu tinggalkan, tidak kamu bawa ke sorga. Tapi pekerjaan pelayanan untuk memuliakan Tuhan akan kamu dapatkan di sorga. Demikian acara kita malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar pertanyaan dan menjawab. Kiranya kami senantiasa dimotivasi sebagai anak-anak muda di masa sekarang untuk senantiasa mau melakukan hal-hal yang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengatakan, baiklah kami melayani Tuhan, mengumpulkan harta yang tidak akan pernah sirna. Harta yang kami akan terima di sorga dan kami akan lihat itu meskipun kami lakukan itu di bumi, tapi Tuhan sudah sediakan di sorga. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini dan acara yang telah kami selesaikan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan malam hari ini. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan malam hari ini, saya ingin mengingatkan kembali untuk rekan remaja pemuda di rumah, untuk persembahan yang ingin diberikan, dimasukkan ke dalam amplop dan diharapkan untuk menuliskan Pemda Galaksi pada amplop tersebut. Baiklah, kita mengangkat pujian untuk mengiringi persembahan kita malam hari ini yang berkata, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Selalu berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali
Wali, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Doa persembahan dan doa penutup akan dibawakan oleh Kak Beni. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk persekutuan ibadah Remda Galaksi pada malam hari ini. Biarlah kami senantiasa diberkati dan kami senantiasa semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memang kami masih sebagai anak-anak mudamu di tempat ini, masih dalam proses, tapi kami tahu tujuan kami ke depannya itu untuk mau memuliakan Tuhan. Dan pasti kami akan bisa lebih baik hari lepas hari. Dan ke depan kami senantiasa jadi anak-anak yang melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, biarlah dalam setiap aktivitas anak-anak mudamu, baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dimanapun anak-anakmu berada, Tuhan Yesus memberkati mereka yang sakit, tolong jamah dan sembuhkan, berkati juga rumah tangga, keluarga, teman-teman kami, orang tua mereka, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami tutup ibadah ini, dan kami bersyukur juga untuk persembahan yang sudah diasingkan, biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk memperlancar pekerjaan pelayanan Tuhan, secara khusus di Remda Galaksi Tanjung Lapang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin.